Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Meryl Valentin Manangkot, SKEP MKEP. Saya adalah dosen di program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kali ini saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan kritis, dengan beban studi 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 7. Mata kuliah keperawatan kritis merupakan salah satu mata kuliah wajib. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang berbasis pada aspek etik, legal, dan peka budaya yang diberikan pada kondisi klien yang kritis dan mengancam kehidupan, yang bertujuan untuk membuat sebuah perencanaan asuhan keperawatan yang sistematis dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi potensi kematian maupun kecacatan yang mungkin terjadi. Slide berikut menampilkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah keperawatan kritis. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, maka disusunlah beberapa capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis meliputi 1. Mahasiswa mampu memahami filosofi, konsep holistik dalam tatanan keperawatan kritis. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dan penerapan family center care dalam tatanan keperawatan kritis. 3. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan kesehatan pada kasus kritis berbagai sistem. 4. Mahasiswa mampu melaksanakan advokasi, komunikasi, dan pendidikan kesehatan pada kasus kritis berbagai sistem. 5. Mahasiswa mampu melakukan simulasi penyusunan asuhan keperawatan pada kasus kritis berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etik. 6. Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan kritis. 7. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan kritis pada kasus berbagai sistem sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir yang kreatif. Adapun materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini adalah 1. Proses keperawatan kritis, 2. Filosofi dan konsep holistik dalam keperawatan kritis, 3. Family center care, 4. Advokasi, komunikasi, dan pendidikan kesehatan dalam tatanan keperawatan kritis, 5. Pengelolaan kesehatan pada berbagai kasus kritis, 6. Penyusunan asuhan keperawatan kritis pada berbagai sistem, 7. Intervensi keperawatan kritis meliputi open suction, closed suction, pengukuran CVP, titrasi obat, pengambilan sampel darah arteri beserta interpretasi, perekaman EKG beserta interpretasinya. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah cara dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis, disusun beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa meliputi 1. RPS dibuat sesistematis mungkin dan diberikan kepada mahasiswa beberapa hari sebelum mata kuliah berlangsung. 2. Dalam RPS memuat dasar rujukan dan juga referensi baik nasional maupun internasional serta link video yang dapat diakses mahasiswa. 3. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dalam bentuk lecture dan demonstrasi. Lecture adalah perkuliahan tatap muka dalam sebuah kelas besar di mana dosen pengampu memaparkan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah tercantum dalam RPS. Metode pembelajaran demonstrasi bertujuan untuk memberikan gambaran real mengenai sistematika tindakan keperawatan kritis yang dapat dipelajari oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pengampu lecture demo tersebut. Interaksi dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis dirancang dalam beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama, small group discussion, yang kedua, student project, dan yang terakhir adalah plan. Small group discussion adalah sebuah diskusi kelompok kecil yang dihadiri oleh 10-12 mahasiswa dan dibimbing oleh dosen fasilitator. Mahasiswa diberikan stimulus berupa daftar pertanyaan atau learning task yang akan didiskusikan dan dianalisis bersama dalam kegiatan tersebut. Student project. Student project adalah metode pembelajaran berbasis kelompok di mana setiap kelompok diberikan penugasan terstruktur disertai dengan pedoman penyusunannya.
Lalu, dosen fasilitator akan memberikan feedback untuk setiap luaran tugas yang dihasilkan oleh kelompok. Pleno. Kegiatan ini merupakan diskusi pada kelas besar di mana mahasiswa akan memaparkan pembahasan learning task yang telah didiskusikan dalam small group discussion. Mahasiswa penyaji akan mendapatkan feedback maupun masukan tidak hanya dari dosen pendamping pleno, tetapi juga dari teman-teman mahasiswa yang lainnya. Pada aspek asesmen, penilaian dan evaluasi capaian mahasiswa pada mata kuliah keperawatan kritis ini terdiri dari dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Proporsi evaluasi formatif sebesar 60% yang terbagi atas penilaian small group discussion sebesar 25%, penilaian pleno sebesar 20%, dan penilaian atau penugasan student project sebesar 15%. Proporsi evaluasi sumatif pada mata kuliah keperawatan kritis ini terdiri dari 40% yang terbagi menjadi computer based test sebesar 25% dan ujian praktik laboratorium sebesar 15%. Referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis dapat dilihat pada slide berikut. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya dengan materi Family Center Care. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Suaranya kurang keras. Apa kabar? Baik. Oke, sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan belajar tentang Family Center Care. Ya, tapi sebelumnya saya review dulu. Pada saat sesi lecture yang terakhir, kita bicara tentang apa ya? Holistik. Apa yang dimaksud dengan holistik secara singkat? Memandang manusia bagaimana? Memandang manusia secara menyeluruh atau secara utuh. Jadi pada saat melakukan perawatan di tatanan keperawatan kritis, Anda tidak hanya melihat pasiennya, tapi juga harus melihat keluarganya. Nah, masih dengan rangkaian dari lecture yang sebelumnya, hari ini kita belajar tentang Family Center Care. Ya. Jadi masih ada kaitannya dengan keluarga, masih ada kaitannya dengan materi pertemuan lecture yang sebelumnya. Kalau dari asal katanya Family Center Care, family artinya apa? Keluarga. Center Care? Berpusat, berfokus. Ya, perawatan yang berpusat atau berfokus. Ya. Jadi di mata kuliah ini, di setiap mata kuliah itu kan ada tujuan pembelajaran ya. Untuk Family Center Care, itu tujuan pembelajarannya adalah diharapkan adik-adik dapat memahami tentang penerapan dan konsep Family Center Care pada tatanan keperawatan kritis. Dengan sub CPMK atau sub tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai pengertian Family Center Care, termasuk menjelaskannya. Yang kedua, bisa menjelaskan tentang manfaat Family Center Care. Yang ketiga, bisa menjelaskan tentang apa saja sih kebutuhan keluarga yang perlu dikaji pada saat akan menerapkan Family Center Care. Yang keempat, dari pengkajian kita merumuskan diagnosa keperawatan terkait dengan Family Center Care. Lalu, sub tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mengetahui bentuk-bentuk intervensi Family Center Care yang bisa diterapkan. Jadi kurang lebih ada 5 tujuan pembelajaran atau sub CPMK yang harus Anda kuasai dari hasil pertemuan lecture atau belajar pada hari ini. Bisa dipahami ya? Kita masuk ke konsep yang pertama. Kenapa sih Family Center Care itu ada? Ada perubahan paradigma ya. Kalau dulu konsepnya adalah Provider Center Care. Artinya, kalau ada pasien sakit, kalau ada pasien yang mengalami gangguan kesehatan di tatanan keperawatan kritis, itu segala sesuatu keputusan diambil oleh provider, entah dokternya, entah perawatnya, entah nutritionistnya. Artinya tidak ada pertimbangan dari aspek pasien kalau dia sadar, dan juga pertimbangan dari aspek keluarga. Ya, jadi segala keputusan sifatnya satu arah. Tapi kalau sekarang itu perubahan paradigmanya mengarah ke ada kombinasi patient and family center care. Artinya nggak cuma lihat pasiennya, tapi juga lihat bagaimana keluarganya. Ada nggak nilai-nilai tertentu yang dianggap oleh keluarga yang bisa menjadi dasar pertimbangan sebelum treatment atau intervensi itu diberikan? Misalkan ada pasien
yang dirawat di ruang ICU dalam keadaan kekurangan darah. Ya, hemoglobinnya turun banget di bawah 10. Nah, salah satu intervensi yang Anda ketahui untuk menaikkan kadar hemoglobin darah pada pasien apa? Transfusi. Nah, kalau konsepnya masih paradigma yang lama, pasiennya akan langsung diberikan transfusi karena fokusnya adalah menyelamatkan kehidupan pasien. Tapi kalau paradigma yang pasien and family center care, sebelum diberikan transfusi, pasien dan keluarga akan di-assessment dulu, akan dikaji dulu. Ada nggak nilai-nilai yang bertentangan dengan intervensi yang akan diberikan? Misalkan, ada nggak keyakinan tertentu dari keluarga bahwa produk darah yang diberikan itu harus dari internal keluarga mereka atau boleh dari darah yang tersedia di lembaga di klinik kesehatan tersebut. Sebagian besar pasien yang dirawat di ruang intensive care adalah pasien yang dalam keadaan tidak sadar, otomatis tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri. Oleh sebab itu perlu support dan juga dukungan dari keluarga. Jadi keluarganya juga perlu untuk kita rawat walaupun tidak dirawat secara fisik. Ya, jadi konsepnya ada 4. Ada pendekatan pelayanan kesehatan, tentunya melibatkan keluarga, menggunakan asas kemitraan dan juga memperhatikan kebutuhan dan nilai keluarga. Apa sih manfaat dari family center care? Tadi di awal salah satu hal yang juga harus Anda kuasai adalah Anda tahu apa itu manfaat FCC. Ya, singkatan kerennya adalah FCC. Kalau kepanjangan menyebutkan family center care. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama adalah mempertahankan peran dan ikatan alamiah antara anggota dan keluarga. Jadi harapannya, walaupun keluarga tidak bisa sering menemani di dalam, kalau misalnya keluarganya difasilitasi, ada diskusi, ada pendidikan kesehatan, keluarganya masih tetap akan merasa terhubung dengan pasien yang sedang dirawat di ruang ICU. Ya, jadi mempertahankan peran dan ikatan alamiah antar keluarga yang sedang dirawat dengan keluarga yang mendampingi. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan keluarga terhadap tim perawatan. Lalu hal yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Ini adalah outcome atau luaran yang tertinggi ya. Jadi harapannya kalau keluarga, pasien, tenaga kesehatan semua terlibat secara aktif, luarannya adalah kualitas hidup pasien dan keluarga bisa ditingkatkan. Kita masuk ke pengkajian dulu. Ketika adik-adik akan mencoba nanti misalkan menerapkan family center care ketika sudah bekerja, apa sih yang harus data-data yang harus dikumpulkan terlebih dahulu? Tentu ada hal-hal yang perlu dikaji ya sebelum kita memberikan intervensi kepada keluarga. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Jadi kita harus kaji dulu hal-hal apa saja yang membuat keluarga itu merasa aman dan nyaman. Beberapa contohnya adalah ruang perawatan yang aman untuk pasien. Jadi harus dipastikan kalau di ICU kan kebanyakan ada alat-alat support kehidupan ya. Tetapi biasanya banyak kabel-kabel juga yang memang ada di sekitar alat-alat tersebut. Jadi dipastikan bahwa ruangannya aman atau tidak. Apakah kabel-kabelnya berseliweran atau tidak? Itu juga harus diperhatikan supaya keluarganya merasa yakin bahwa ketika pasien dirawat di ruangan tersebut memang aman. Lalu yang berikutnya adalah ruang tunggu yang nyaman untuk keluarga. Nah ini agak sulit sebenarnya ya realitanya. Karena untuk membangun sesuatu yang nyaman biasanya perlu infrastruktur, disupport dengan anggaran juga. Nah ruang tunggu yang nyaman misalnya seperti apa sih? Kursinya nyaman atau tidak? Terus apakah ada kamar mandi khusus untuk pengunjung? Ada loker penyimpanan barang atau tidak? Ya. Ada TV atau tidak, jadi biar nggak mati gaya ya pada saat nungguin pasien mau buka handphone, mau main YouTube, wifi-nya terbatas. Ada TV atau tidak sebagai sumber rekreasi pada saat menunggu atau di ruang tunggu. Lalu ruang diskusi yang memadai, kalau ini sih pada umumnya ada ya, karena tidak hanya digunakan untuk diskusi antara tenaga medis sama keluarga, tapi juga interprofesi. Biasanya sih pasti ada ruangan diskusi. Yang kedua adalah kebutuhan akan informasi. Informasi apa saja sih yang perlu kita berikan kepada keluarga yang perlu dikaji dulu di awal? Top 5 needs of family in ICU. Nah, ini dari hasil literatur jurnal ya, studi literatur bahwa ada jurnal yang menemukan ada 5 kebutuhan yang dianggap tertinggi atau prioritas dari aspek atau sudut pandang ke keluarga. Ini bukan top 5 di chart musik ya. Biasanya kan
keluarga yang pertama adalah merasakan bahwa ada harapan, ya. Jadi keluarga itu perlu diberikan informasi, tapi serealita mungkin, ya, supaya keluarganya itu juga bisa memahami kondisi yang sesungguhnya. Kalau misalnya pasiennya tidak ada perbaikan kondisi dan cenderung menurun, disampaikan sejujur mungkin, tapi dengan bahasa yang asertif dan terapeutik supaya keluarga tidak shock. Ya. Lalu yang kedua, merasakan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam merawat pasien itu benar-benar care, benar-benar terampil, benar-benar memperhatikan pasien dengan peduli dan kasih sayang. Itu harus ditunjukkan, ya, oleh perawat. Lalu mengetahui prognosis, jadi perawat bisa memfasilitasi, ya, yang punya kewenangan untuk menyampaikan informasi tentang prognosis itu bukan perawat, tetapi Anda bisa jadi fasilitator, menghubungkan dengan dokter, dengan intensivis untuk bisa memberikan edukasi, pendidikan kesehatan kira-kira bagaimana prognosis si pasien dari hari ke hari. Lalu kebutuhan yang berikutnya adalah menerima informasi tentang perkembangan pasien dari hari ke hari. Dan yang terakhir adalah melihat pasien sesering mungkin sesuai dengan kehendak keluarganya. Tapi mungkin nggak sih poin yang terakhir ini kalau dilihat dari aturan dan kebijakan rumah sakit selama ini agak sulit, ya, kontradiktif. Kenapa? Di satu sisi kita harus menghargai keinginan keluarga untuk mendampingi pasien selalu. Tapi di sisi lain kita harus lihat safety-nya juga. Pada lecture saya sebelumnya kan dibahas, ya, kalau pasien yang dirawat di ruang kritis itu rata-rata penyakitnya sudah kompleks, terpasang banyak alat, potensi kena infeksinya besar. Kalau ada orang yang dibiarkan berseliweran dari luar tanpa tahu steril atau tidak, membawa kuman atau tidak, itu sangat besar pengaruhnya nanti potensi untuk menularkan kepada pasien yang sakit berat yang sudah dirawat di ICU. Ya, jadi kalau dilihat dari dua sudut pandang itu, tetap yang harus kita prioritaskan adalah safety untuk si pasien. Bagaimana mencegah pasien supaya tidak terkena infeksi tambahan. Ya. Diagnosa keperawatan tadi sudah dikaji, ya, ada kebutuhan akan kedekatan, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman dan seterusnya. Dari hasil pengkajian itu, Anda akan merumuskan beberapa diagnosa keperawatan. Saya ulas diagnosa yang terkait dengan penerapan family center care. Yang pertama adalah ketidakefektifan coping keluarga. Di sini saya highlight, ya, pra penerapan FCC. Jadi rata-rata sebelum FCC ini diterapkan, pasien keluarga kan cenderung akan mengalami respons psikologis, ya, stres, cemas, depresi, atau bahkan respon fisik lainnya. Jadi diagnosa keperawatan yang diangkat adalah ketidakefektifan coping keluarga. Kalau respons psikologisnya tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul diagnosa keperawatan ketidakefektifan coping keluarga. Nah, ketika intervensi FCC itu sudah diterapkan, maka diagnosanya akan beranjak ke kesiapan meningkatkan coping keluarga. Nah, coba Anda lihat gejala atau batasan karakteristiknya adalah ada agitasi, depresi, mengabaikan kebutuhan dasar, khawatir terus-menerus, dan psikosomatis, ya. Psikosomatis adalah ada respon-respon fisik yang muncul, ada gangguan fisik yang muncul yang sebenarnya bukan berasal dari keluhan fisik atau penyakit, tapi karena ada gangguan secara psikologis, seperti yang saya ulas di awal, ya, pusing, mual, muntah, tiba-tiba ke kamar mandi terus, ya, itu merupakan salah satu respon psikosomatis. Kalau misalkan memang tidak ada penyakit fisik yang mendasari. Ini contoh aplikasi FCC, ya, dari jurnal yang Morton and Fontaine. Yang pertama di aspek communication, ICU Navigators Weekly Group Family Session. Jadi ada seperti grup diskusi antar keluarga penyintas ICU, gitu, ya. Jadi kayak support sebaya, tapi sebayanya adalah keluarga penyintas ICU, sama-sama sharing. Pernah punya pengalaman seperti ini? Kenapa, ya, setelah keluar dari ICU kok nafasnya masih agak sulit, ya? Oh, kalau kakak saya kemarin latihan nafasnya seperti ini. Itu salah satu contoh penerapannya, ya. Lalu ada juga perubahan dari aspek lingkungan, ya, sama, ya, perbaikan infrastruktur, furniture, dan sebagainya. Educational material, publikasi, ya, publikasi yang selalu diupdate. Misalnya tadi pada saat konferensi keluarga, ada nggak tindakan keperawatan yang bisa dilakukan oleh keluarga yang sederhana untuk mensupport pasien misalnya ketika sudah keluar dari ICU. Lalu sistem informasi, electronic messaging system, jadi ada pesan
berbasis elektronik. Kalau zaman dulu namanya SMS ya gitu. Kalau zaman sekarang kan bisa via WhatsApp dan sejenis. Jadi ada rencana tindak lanjut khusus untuk pengembangan family center care. Yang pertama adalah terbentuknya family care specialist. Jadi ada perawat yang bersangkutan tetap merawat pasien di ICU, tapi juga punya tugas tambahan sebagai family care specialist. Kalau ada keluarga-keluarga pasien tertentu yang memerlukan pendampingan, itu support atau garis koordinasinya adalah ke family care specialistnya. Ya, tapi tetap tugas pokok utamanya adalah merawat pasien di ICU. Lalu harapan yang kedua adalah bisa membentuk family support group seperti tadi contoh aplikasi FCC-nya. Family support group sesama keluarga penyintas pasien ICU bisa sharing informasi. Ya, seperti tadi. Kok setelah keluar dari ICU, bapak saya agak sulit ya ketika berjalan, atau baru berjalan sedikit agak ngos-ngosan, fungsi pernapasannya belum pulih secara optimal. Lalu adalah anggota keluarga lain yang menimpali. Dulu kakak saya juga seperti itu, tapi setelah latihan nafas, setelah sering jalan kaki atau olahraga pagi, akhirnya fungsi pernapasannya membaik. Mungkin bisa dicoba saran sejenis itu. Itu salah satu contoh bagaimana informasi itu di-sharing melalui family support group. Jadi kayak ikatan alumni gitu ya. Tidak terputus, oh saya ini ikatan alumni di rumah sakit A, rumah sakit B dan sejenisnya. Tidak lose kontak begitu saja. Harapannya apa? Kebutuhan keluarga dengan anggota keluarga itu terpenuhi secara optimal. Yang muara terakhirnya adalah kualitas hidup pasien dan keluarga bisa mengalami peningkatan. Tadi kita sudah bicara ya tentang konsep family center care, termasuk bagaimana kaitannya dengan proses keperawatannya sampai bentuk-bentuk intervensi terkait dengan family center care. Demikian materi tentang family center care. Sekarang saya buka sesi diskusi. Dari adik-adik semuanya, mungkin ada yang mau bertanya atau ada hal yang masih belum dipahami? Ada? Ya, silakan Vira. Jadi, baik terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Nifra Francisco ini dengan yang akhir 14. Jadi di sini saya izin bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan tadi terkait family center care mengenai ruang lingkup perawatan intensif. Nah, di sini jadi pertanyaan saya yaitu apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari keluarga itu sendiri? Dan dari saya Mas. Ya, tepuk tangan dulu buat Vira. Pertanyaannya, ada tidak sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan keluarga? Sama atau tidak kebutuhan keluarga antara satu pasien dengan pasien yang lain? Kira-kira sekilas jawabannya sama atau tidak? Beda. Pastinya berbeda ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat atau kita kaji lebih lanjut. Misalnya yang pertama, ikatan kekerabatan. Beda nggak sih kalau misalnya keluarga yang dirawat adalah suami, istri dibandingkan dengan saudara sepupu? Beda, ya. Atau yang dirawat adalah anak tunggal satu-satunya? Nah, pastinya beda ya, karena respons psikologis yang dihasilkan juga akan berbeda. Jadi yang dikaji pertama, faktor yang perlu dikaji pertama adalah ikatan kekerabatan. Lalu faktor yang kedua adalah kompleksitas penyakit. Beda nggak sih respon psikologis yang dihasilkan ketika pasien yang dirawat adalah pasien dengan post-op saja tanpa penyakit penyerta dibandingkan dengan pasien lansia, punya riwayat kanker, ada hipertensi, ada penyakit jantung dan sebagainya. Beda nggak potensi stres yang muncul kalau pasiennya hanya pasien pasca operasi dibandingkan dengan pasien dengan penyakit yang kompleks? Beda. Jadi faktor yang kedua adalah kompleksitas penyakit, ya. Faktor yang ketiga adalah pengalaman. Beda nggak sih keluarga yang sudah pernah punya pengalaman merawat pasien atau mendampingi pasien di ICU dengan keluarga yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman serupa? Beda. Jadi kemampuan beradaptasinya akan relatif lebih sulit atau masih perlu belajar pada keluarga yang baru punya pengalaman pertama kali. Lalu yang keempat, faktor tumbuh kembang. Ya, beda atau tidak kalau misalnya keluarga yang mendampingi itu adalah remaja dibandingkan dengan keluarga yang mendampingi adalah orang tua atau lansia? Beda. Kalau lansia, kalau kita mau memberikan informasi kepada lansia, bentuk edukasinya, media edukasinya beda nggak dengan remaja dan dewasa? Tentunya berbeda, ya. Jadi ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ya. Yang pertama, ikatan kekerabatan, seberapa jauh sih keeratannya dengan pasien yang dirawat.
lalu harus dilihat juga kompleksitas penyakitnya, ya. Lalu harus dilihat juga pengalaman mengalami kejadian serupa atau mendampingi pasien di ICU. Terakhir adalah faktor tumbuh kembang. Oke, catat ya. Ya, cukup. Ada lagi? Clear? Oke, jelas ya untuk materi FCC. Karena dari Anda tidak ada pertanyaan lagi, giliran saya yang akan mereview kembali ya. Bagaimana pemahaman Anda terkait materi yang sudah kita bahas belajar tadi ya? Apa saja yang akan direview? Ya, ada beberapa kuis yang harus Anda jawab. Yang pertama, bagi adik-adik yang bisa menjawab, silakan boleh angkat tangan ya. Nanti saya akan tunjuk, setelah itu baru disampaikan jawaban. Yang pertama, tadi di awal saya sudah memaparkan ada 5 sub tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai dari pertemuan ini. Yang pertama, adakah yang bisa menjelaskan secara sederhana atau singkat sesuai dengan apa yang sudah dipahami saja ya? Nggak harus textbook ya, sama persis kayak slide itu nggak harus. Sesuai dengan apa yang Anda pahami saja. Pengertian family center care, yang bisa angkat tangan? Oke, yang pertama Aulia. Ya, silakan Aulia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan dimaksud mengikuti. Di sini mungkin menurut saya FCC ialah model pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan keluarga dalam proses pelayanan dari pasien tersebut. Lalu hal tersebut juga beratas pada kemitraan terhadap nilai dan kebutuhan dari pasien tersebut. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Aulia. Tapi mungkin adik-adik ada yang bisa menyebutkan diagnosa keperawatan terkait dengan penerapan family center care? Tadi cewek, ya sekarang laki-laki lagi. Silakan sekali. Baik Nes, sebelumnya mengenalkan nama saya Karya. Terkait dari diagnosanya, yang pertama itu adalah diagnosanya itu pra family center care, itu adalah tidak efektifan coping keluarga. Yang kedua itu adalah kesiapan meningkatkan coping keluarga. Oke, tepuk tangan dong. Sebelum dan sesudah. Sebelumnya tidak efektif, sesudahnya sudah relatif lebih siap atau kesiapan meningkatkan coping keluarga. Ya, baik, terima kasih. Demikian materi family center care ya untuk lecture di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas bisa bermanfaat ya. Tidak hanya untuk saya tapi juga untuk adik-adik ya. Sebelum saya benar-benar tutup pertemuan hari ini, saya masih membuka sesi diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya? Cukup. Ya, kalau cukup untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.